Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, hari ini kita kembali lagi, kita bakal bahas tentang bagaimana sih cara setting trading Royal Q agar bisa menghasilkan profit yang maksimal gitu ya. Nah, oke, namun sebelumnya seperti biasanya di awal video saya bakal kasih beberapa insight buat teman-teman. Semoga beberapa insight ini bisa menjadi masukan sama teman-teman untuk bisa mengambil keputusan gitu ya, baik untuk bergabung di Royal Q ataupun bagaimana caranya teman-teman trading di Royal Q. Nah, jadi sebenarnya teman-teman instrumen investasi itu apapun bentuknya ya, apalagi investasi keuangan itu tentu ada resikonya. Ya, tentu ada resikonya dan resiko itu berbanding lurus dengan profit atau keuntungannya juga. Jadi semakin besar risiko, tentu keuntungannya juga semakin besar. Nah, itu yang pertama yang harus teman-teman garis bawahi gitu ya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang hanya pengen untungnya saja gitu ya, tapi tidak mau ruginya gitu ya. Padahal semuanya berbanding lurus gitu ya. Samanya seperti misal orang lagi kerja, kemudian dia memutuskan untuk resign dan memulai bisnis gitu ya. Nah, resikonya adalah dia resign itu kan membuang income yang rutin harusnya dia dapatkan. Nah, dengan akhirnya dia memulai usaha yang baru yang belum tentu berhasil. Namun, selain dari risiko yang besar tadi, dia juga mendapatkan peluang untuk bisa mendapatkan income yang lebih besar daripada sebelumnya dia bekerja dan dia bisa memiliki kebebasan waktu gitu ya karena dia bisa ngatur sendiri jam waktu kerjanya seperti itu ya. Nah, namun resikonya juga besar juga ya tadi dia bakal kehilangan income gitu ya. Bisa jadi bisnisnya tidak berhasil, akhirnya dia kehilangan income yang selama ini sudah dia dapatkan dengan pasti gitu ya setiap bulannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi apapun keputusannya dalam hidup kita, semua itu ada baik dan buruknya. Nah, tinggal kita mengukurnya apakah risiko yang bisa teman-teman ambil itu adalah risiko yang sudah teman-teman ukur dan bisa teman-teman terima gitu ya. Nah, makanya di setiap kali investasi biasanya kalau orang masuk di sekuritas gitu ya untuk membeli saham biasanya untuk trading saham itu tentu ada beberapa pertanyaan dulu di awal untuk mengukur profil resiko dari si investor tersebut. Ini apakah orang ini orang yang berani mengambil resiko tinggi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Apakah orang ini tingkat investasinya medium risk gitu ya. Jadi ngambil resiko yang minimal untuk bisa mendapatkan hasil yang minimal juga gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tinggal sekarang saat ini teman-teman bisa nilai sendiri pribadi teman-teman apakah profil investasinya itu adalah orang yang berani mengambil resiko tinggi ataukah medium risk ataukah yang low risk gitu ya. Oh, saya pokoknya yang nyantai aja. Saya resikonya kecil, terukur kecil banget tapi konsisten naik gitu ya, konsisten profitnya itu enggak masalah bagi saya gitu ya. Nah, kembali ke teman-teman. Oke ya. Jadi jangan sampai kesalahan banyak pemula itu adalah mereka mikirnya trading satu hari itu bisa untuk makan selama sebulan atau setahun gitu ya. Nah, itu yang biasanya kesalahan. Tapi Pak ada gitu kan. Orang yang trading misal modal 100 dolar atau 1 juta bisa menghasilkan 1.000 dolar atau bahkan 10.000 dolar. Yes, memang ada, tapi seberapa konsisten. Nah, biasanya itu disebutnya dengan lucky beginner gitu ya. Jadi keberuntungan pemula gitu ya. Ada memang, tapi tentu tidak bisa konsisten. Tiap hari nggak mungkin bisa seperti itu ya. Kalau ada hebat banget gitu ya. Maka saya pengen belajar sama orang tersebut gitu ya. Modal 100 dolar tiap hari bisa menghasilkan 10.000 dolar ya. Saya pengen belajar kalau ada ya. Nah, tapi kan kemarin waktu main kripto gitu ya, ada yang beli Doge di harga 1 juta, akhirnya bisa beli mobil, beli koin ini 1 juta bisa beli apa sekian ya. Tapi kan dia hold dulu, dia simpan dulu, beberapa bulan kemudian baru dapat. Atau ya tadi lucky beginner, keberuntungan pemula. Jadi bisa jadi orangnya beruntung, hokinya luar biasa keren, sehingga dia masuknya pas di momentum yang pas gitu ya, di saat harga murah dia masuk, kemudian terjadi lonjakan harga yang luar biasa besar, akhirnya dia bisa dapat keuntungan. Nah, itulah ya. Jadi setiap orang ya tadi semuanya ada waktunya masing-masing. Ya tinggal semoga kita juga bisa seberuntung itu ya. Semoga kita bisa juga sempat mengalami keberuntungan tersebut. Nah, oke, kemudian sebenarnya saya menganalogikan itu biasanya seperti pengeluaran ya. Karena kan sebenarnya kripto ini sebagai salah satu diversifikasi income atau keranjang baru dari keranjang-keranjang bisnis lainnya yang teman-teman punya gitu ya. Nah, contoh misal saya pengeluaran rutin misal anggap aja si A pengeluaran rutinnya 1.500.000 sebulan gitu ya. Nah, berarti bagaimana caranya andai kata dia pengen bahwa hasil dari robot kripto ini bisa menutupi pengeluaran dia yang 1.500.000 tadi ya, misal untuk bayar listrik,
bayar apa dan lain sebagainya ya, telepon, internet dan lain sebagainya itu nominalnya 1.500.000. Nah, berarti kalau kita mau kejar income 10% profit dari kripto ini setiap bulan, berarti modal kita itu perlu 15 juta, gitu ya. Nah, kalau misal kita mau ngejar 20% dari profit kripto untuk hasil 1,5 juta tadi, berarti kita perlu modal 7,5 juta. 7.500.000. Nah, dengan profit 20%, maka kita dapat 1,5 juta. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau 30% gitu ya, ya berarti tinggal dikecilin lagi modalnya. Mungkin sekitaran 4.500.000 sampai 5 juta gitu ya. Dengan profit 30%, dia bisa dapat 1.500.000 gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tinggal sekarang teman-teman goalnya setiap bulan itu mau berapa profitnya. Nah, tinggal disesuaikan dengan modal gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi mau 1.500.000, tapi dengan modal 7,5 ya berarti kita harus profit 20%. Nah, saya juga biasa analogikan ke teman-teman bahwa saat ini kamu punya pengeluaran berapa setiap bulannya. Contoh dia pengeluaran 1 juta setiap bulan yang pasti dikeluarkan gitu ya. Ya sudah, sekarang akumulasi 1 juta tersebut selama 1 tahun ke depan. Diakumulasikan kan berarti ada sekitar 12 juta. Nah, 12 juta itu keluarin di awal di sini, ya masukkan, investasikan di robot kripto, di mana dengan profit tadi ya, 10% aja dari 12 juta kamu sudah bisa menutupi pengeluaran yang rutin yang pasti tadi. Bahkan di akhir tahun nanti uangnya nggak hilang kan, karena ada modal dan mungkin bisa bertambah seperti itu. Nah itu teman-teman. Nah kepanjangan mukadimahnya nanti kita masuk lagi seperti biasa, kita langsung masuk ke settingan. Oke. Oke, kita bakal lanjut setting ya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah harus login dulu tentunya di Royal Queue ya. Kemudian pastikan di tombol yang Professional Edition bagian ini sudah dicentang ya. Nah, kalau belum centang dulu, supaya apa? Supaya nanti tampilan koinnya lebih lengkap daripada yang belum dicentang ya. Nah, nanti di situ ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Kalau nggak salah kunci jawabannya itu B, C, B ya, pilih aja sampai hijau ya. Nah, oke. Kemudian, nah sebelum trading, teman-teman pastikan nominal aset di sini ini minimum banget 20 US dollar ya. Atau 15 ya boleh juga ya. Supaya apa? Supaya ketika trading, nanti kan kita ada bagi hasil tuh 80% sama 20%. 80% untuk kita, 20% untuk Royal Q. Nah, karena dia nggak bisa ngotak-ngatik saldo di Binance kita, maka kita otomatis isi dulu saldo di sini tadi. 20 USDT atau 15 USDT persiapan. Nah, kalau 20 USDT itu kan berarti kita keuntungan kita sudah 100 dolar. Jadi 20 dolarnya kan untuk si Royal Q ini. Nah, jadi kita siapkan di sini. Karena nanti setiap kita take profit, itu otomatis langsung dipotong dari aset kita ini gitu ya. Nah, contoh ini ya. Nah, ini ada keuntungan saya ini. Nah, ini full fee, full fee, full fee. Nah, ini keuntungan saya jadi otomatis langsung dipotong ya. Dipotong di sini ya. Nah, berarti kalau setiap kali ada pemotongan berarti saya lagi take profit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus yang hijau-hijau ini apa? Nah, ini adalah profit yang saya dapat dari member yang saya rekomendasikan untuk gabung di Royal Q ya. Jadi kita selain jadi investor, kita juga bisa jadi sebagai affiliate gitu ya. Nah, kebayang nih setiap hari ini banyak banget ya karena member saya trading. Jadi banyak banget. Memang nominalnya kecil ya, 0,02, 0,04, 0,01, 0,02 gitu ya. Tapi kebayang kalau seandainya contoh saya punya 100 member aja di bawah ya. Nah, tidak harus saya yang rekrut semua gitu ya, tapi ada beberapa affiliate saya yang juga ikut merekomendasikan aplikasi ini. Nah, anggap kita 0,02 aja setiap kali take profit gitu ya. Kali 100 aja kan udah apa enggak 20 ya? 20 US dollar gitu ya. 20 USDT saya dapat ya dari 100 orang yang trading tadi. Nah, dalam sehari itu biasa kita trading itu bisa sampai puluhan kali take profit. Ya, ini aja nih sampai banyak banget nih hari ini ya. Karena ini hari ini ya, data hari ini nih today. Ya, ini today ya. Nah, ini puluhan kali take profit. Kebayang kalau 100 orang puluhan kali take profit, sekali take profit saya dapat 20 US dollar. Kalikan misal 30 kali. Wah, makanya itu kenapa bisa affiliate itu bisa dapat ratusan juta per hari. Ya karena dari ini tadi ya, karena dari sharing profit tadi. Makanya teman-teman bangun aset dari sekarang pelan-pelan ya. Sedikit demi sedikit. Akhirnya memang kelihatannya kecil ya, tapi kali sering kali banyak lumayan juga gitu ya. Oke, kita lanjut ke setting ya biar tidak terlalu panjang. Nah, kemudian teman-teman, untuk setting klik yang menu kuantitatif ini ya, kuantitatif. Nah, di sini bakal muncul koin-koin yang tertera yang bisa kita tradingkan. Nah, bedanya di sini ada yang koin-koin dengan warna kuning ya atau orange.
Ini ya, ada warna orange dengan yang warna hitam. Perbedaannya adalah di yang warna orange ini pasarnya itu lebih fluktuasinya lebih tinggi gitu ya. Lebih bergelombang. Kalau biasa disebut dengan high risk gitu ya, atau resikonya lebih besar. Tapi dengan pasar yang bergelombang tentunya kita juga senang banget gitu ya, karena kita lebih sering ambil posisi sell gitu ya. Nah, kalau yang mau teman-teman yang medium risk atau yang safe gitu ya, yang pasarnya tidak terlalu bergejolak gitu ya, yang stabil, nah pilihlah koin-koin yang warna hitam ini ya, fontnya ini. Nah, ini BTC, BNB ya. Ini koin-koin yang memang secara fluktuasi pasarnya itu lebih safe gitu ya, lebih datar gitu ya. Nah, tergantung sekarang profilnya teman-teman mau yang seperti apa. Kalau mau yang agak beresiko, resiko itu gini, resikonya itu pasarnya itu naik turunnya itu luar biasa bergelombang. Jadi kadang kita ada floating minus gitu ya. Nah, kalau teman-teman ya biasa aja ada floating minus ya nggak apa-apa gitu ya. Karena kan itu sebenarnya hanya penurunan sementara gitu ya. Nah, kalau jadi harus sesuaikan dengan gaya permainan teman-teman. Nah, kemudian cara settingnya gimana? Contoh kita pilih aja misal Sol gini ya. Ini Sol. Nah, di sini saya bakal pertama jelasin dulu settingan defaultnya. Nah, defaultnya adalah, nah ini ada fitur-fitur ya, ada one shot, ada sell, buy, stop margin, strategi board. Nah, ini nanti kita bakal bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, ini yang penting itu di sini aja, di trade setting. Nah, bagian kiri bawah ini klik. Nah, oke. Di sini pembelian pertama adalah 10 USDT. Ini sesuai dengan aturan dari Binance sendiri ya. Pembelian pertama minimum adalah 10 US dollar USDT ya. Nah, kemudian di sini di open position double. Nah, apakah teman-teman mau posisi pertama itu di double gitu ya, jadi 20. Kalau enggak ya nggak usah dicentrang ya. Saya biasanya nggak pilih ini. Nah, kemudian margin call limit 5 level. Nah, ini adalah berapa level turun ke bawah pasar itu teman-teman mau ngambil harga bawah terus gitu ya. Nah, ini adalah settingan default dari Royal Q-nya. Jadi di settingan defaultnya itu di sini ada 5 level ke bawah. Kemudian wall position take profit. Nah, teman-teman rasio take profitnya di angka berapa? Misal kenaikan 1,3%, take profit 1,3%, teman-teman bakal take profit gitu ya. Nah, tapi ada indikator bawahnya. Wall position take profit callback. Nah, kecuali dia bilang, oke, kalau ternyata pasar naik ke 1,3, dia apakah langsung take profit? Tidak ya. Dia akan menunggu dulu apakah pasar ini bakal terus naik. Kalau terus naik, maka dia nggak take profit. Itu memungkinkan untuk bisa memaksimalkan profit ya. Misal naik ke 2%, 3%, dia tidak akan take profit sampai ada penurunan 0,3% ini. Nah, begitu ada penurunan 0,3%, maka dia langsung take profit. Makanya kenapa di sini disetting 1,3%, supaya ketika turun 0,3, maka teman-teman masih dapat 1%. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada margin configuration. Nah, di sini ini level-levelnya. Contoh penurunan berapa persen baru ambil posisi pertama gitu ya, level pertama. Nah, di sini tertera defaultnya itu 3,5%. Jadi kalau pasar turun 3,5%, baru diambil pembelian kedua yaitu 2 kali lipatnya, berarti di sini 20 US dollar, USDT ya, 20 USDT. Supaya apa? Jadi namanya averaging dan martingale. Supaya nantinya jadi begitu kan kita beli 2 kali lipat nih. Nah, jadi begitu nanti ada kenaikan sedikit aja, jadi floating minus yang di atas tuh otomatis ketutup juga minusnya. Nah, contoh sederhana gini, kalau kita beli emas di harga 1000 gitu ya. Nah, kemudian kita beli satu kan. Nah, kemudian ternyata turun ke angka 800 atau nih 6,5 ya, turun 3,5 berarti diangkat 6,5. Nah, 6,5 ini teman-teman beli 2 kali lipatnya, beli lagi 2 emas gitu ya. Nah, ketika nanti ternyata naik ke harga 800 gitu atau ke harga 900, dijuallah semua emas kita, maka kita tetap dapat profit. Walaupun tadi pembelian pertama di harga 1000, tapi di harga bawah kita ambil 2 kali lipatnya. Sehingga begitu naik ke 1 poin atau 2 poin aja, maka otomatis nanti kekurangan minus di atas itu akan otomatis tertutupi gitu ya dengan yang di bawah. Nah, sampai sini connect ya. Itulah gunanya martingale tadi, leveling. Jadi, oke, kalau turun 3,5%, dia ambil posisi kedua. 2 kali ya. Kemudian kalau turun lagi 4%, dia ambil lagi 4 kali lipat.
Kemudian kalau turun lagi 4,5%, dia ambil lagi 8 kali lipat dan seterusnya, ini sampai 16 kali sampai 32 kali lipat. Itulah kenapa kemudian di awal tadi kita hanya membuka 10 US dollar. Supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi penurunan kita bisa mengambil berkali-kali lipat. Nah, begitu kita ambil berkali-kali lipat tadi, otomatis nanti kalaupun pasar turun itu floating minus kita itu nggak sampai 1 US dollar gitu ya, paling ya hanya 1 dolar atau di bawah 1 sekian ya. Karena apa? Karena dia averaging ini tadi ambil di harga murah dengan jumlah koin yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi ketika ada terjadi kenaikan sedikit aja gitu ya, 1,3%, otomatis dia di take profit sama dia, otomatis minus di atas tuh ketutupi semua. Seperti itu. Nah, itu kehebatan dari proses averaging dan martingale. Nah, yang seperti ini kan kita susah kalau kita lakukan secara manual. Makanya dilakukan oleh robot. Jadi ketika kita tidur pun, andai kata pasar turun, dia otomatis action sendiri robotnya gitu ya. Nah, itu kerennya. Jadi bahkan sampai jeli sampai 3,5%, 4,5, 5,2 gitu ya, seperti itu. Nah, ini settingan default. Nah, jadi sebenarnya tidak ada settingan yang benar-benar bagus atau settingan yang benar dan salah, itu tidak ada. Yang benar itu adalah settingan yang masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi setiap settingan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangannya ini tadi adalah dia pertama tadi 5 level ya, kemudian kita harus siapin berarti modal yang cukup banyak ya. Contoh ini 32 kali 10 berarti 320 tambah 160, ini aja udah 400, 500, jadi hampir 600 dolar yang disiapin untuk main di satu koin kalau pakai settingan default ini. Tapi itu pun kalau ternyata pasar turun sampai ke 5 level. Kalau ternyata pasar tidak turun ke 5 level, maka dana kita ya nggak kepakai ya. Misalnya turun di level 2 dan level 3 ya berarti cuma 40 US dollar, 20 US dollar. Makanya ada juga orang yang dengan modal misal 300 US dollar dia bisa main, atau 200 US dollar dia sudah bisa main, atau 100 US dollar dia sudah bisa main. Dan bisa profit juga. Cuman bedanya adalah ketika ternyata pasar turun sampai level 5 gitu ya, atau level 6 atau level 7, dia sudah tidak bisa lagi ambil harga bawah. Kenapa? Karena tadi saldonya tidak mencukupi lagi untuk pembelian harga bawah. Ya otomatis kepaksa minusnya lebih banyak gitu ya, floating loss-nya. Nah, itu settingan default. Nah, ada juga saya settingkan itu settingan yang biasa saya pakai. Sebentar, kita coba ini ya. Nah, ini saya main di ICP. Nah, coba lihat. ICP ini minusnya cuma 0,00 sekian ya, floating loss-nya. Karena dia pasti bakal minus terus, soalnya ketika lakukan sell, otomatis dia buy kembali. Nah, contoh ini history robot saya ya di sini. Nah, coba lihat. Ini today ya. Kita lihat hari ini. Ini yesterday. Oh, yesterday. Ini saya bikinnya ini lihat jam di atas sudah jam 12:06. Jadi otomatis ini ke yesterday jadinya ya. Nah, jadi ini yang hari ini tadi sebenarnya cuma lewat 6 menit yang lalu ya. Nah, ini yesterday, ini coba lihat transaksinya. Oke, dari mulai jam berapa ya? Jam 1 malam ya. Nah, jam 1 malam ini, yesterday jam 1 malam. Ini ada sell, ada buy, sell, buy, sell, buy. Jadi begitu dia jual, dia beli lagi. Dia jual, beli lagi. Dia jual, beli lagi. Gitu terus ya. Sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Jadi kita senang banget kalau nanti ternyata ada notifikasi sell. Nah, itu kita senang banget. Berarti dia lagi take profit gitu ya. Sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Dan seterusnya ini banyak banget ya. Sell, buy, sell gitu ya. Nah, itu semua dilakukan robot. Saya diam aja gitu ya. Tinggal cek aja. Oh, ini lagi sudah berapa kali take profit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian settingan yang bisa saya pakai, saya rubah sedikit. Nah, di sini ya, trade setting. Nah, di sini saya pakai yang 7 level. Saya pakai yang 7 level. Kemudian saya take profit di angka 1,1% aja. Tadi kan kalau yang tadi 1,3. Ini saya setting 1,1%. Cuman penurunannya saya 0,1. Jadi kenapa saya setting demikian? Supaya lebih cepat take profitnya. Kemudian di margin configuration. Nah, kalau tadi kan ada 2, 4, 8, sekian gitu ya. Nah, ini karena saya setting 7 level ya. Di sini penurunan 3,5, 4, 4,5, 5,2, 8, 10, 12 gitu ya.
Nah, di sini saya settingnya, nih saya kasih di atas. Nah, di sini saya settingnya 1, 2, 3, 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 8 kali lipat, 13 kali lipat, 21 kali lipat. Supaya apa? Supaya kan lebih sering main di level-level bawah ini ya. 1, level 2, level 3, level 4 ini yang sering main. Jadi saya settingnya 1, 2, 3. Supaya apa? Dan 1, 2, 3, 5. Supaya apa? Supaya modal saya itu bisa mengcover gitu ya. Jadi nggak cepat habis. Di sini cuma 1 kali lipat, di sini 2 kali lipat. Ini kan 10, 30, 60, sampai level 4 aja saya masih pakai cuma 100 gitu ya. Nah, sampai level 5 baru 180. Level 6 tambah 100, 200 sekian. Nah, jadi sampai level 7 itu hampir sekitar ya 400-an lah. Jarang sekali turun di angka 7 sampai level 7 ya. Kalau pasar sampai ke level 7 ini berarti penurunan harga itu sudah lebih dari 40%. Contoh ya, 3,5 tambah 4, 7, 11, 16, 24, 34, 44. Jadi kalau sampai level 7 saya kepakai, itu penurunan pasar berarti udah drastis banget. Udah sampai 40% lebih penurunannya. Jadi sangat jarang terjadi gitu ya. Nah, ini salah satu cara untuk memaksimalkan tadi. Nah, teman-teman boleh ikuti cara ini ya. Nah, ini nanti boleh di pause ya. Nah, seperti itu. Ini 3,54. Nah, ini di margin configuration-nya. Kemudian buy in callback-nya 0,5%. Baru saya buy ulang. Nah, kemudian di sini sub position take profit callback 0,5. Nah, nanti diikuti aja. Ini sesuai settingan ini ya. Kalau mau ngikut. Nah, kemudian di sini distribution and take profit allocation saya settingnya di 5, 6, 7 ini 1,1 semua. Nah, ini biasanya 1,3 saya setting 1,1 semua. Seperti itu ya. Kalau sudah, teman-teman klik save yang bagian atas ini. Nah, kalau sudah itu ya. Kalau sudah nanti tinggal klik start di sini ya. Di bagian kanan bawahnya tinggal klik start, maka teman-teman sudah bisa mulai trading. Nah, strategi mode-nya saya settingnya yang sub bin mode. Nah, kalau biasa itu dia defaultnya di wall warehouse mode. Nah, kalau ini saya setting di sub bin mode. Ini sesuai tadi settingan saya tadi yang di sini ya. Di yang ini. Nah, ini 5 subpositionnya 1,1%. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang saya pakai untuk settingan trading saya dan itu lumayan menghasilkan. Nah, cuman kekurangannya gini. Kekurangannya adalah jadi semua settingan default tadi sama settingan yang ini itu kekurangannya ada di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi kita baru bisa ngambil posisi kedua itu ketika penurunan pasar di angka 3,5%. Ya, di angka 3,5%. Nah, kalau ternyata pasar itu seperti ini misalnya, ini kan tadi 3,5%. Kalau ternyata pasar itu, nih contoh saya contohin aja ini. Nah, saya coba screenshot dulu. Oke, nah kalau ternyata pasar itu tadi misal posisi kita ambil di sini. Oke, kemudian turun 3,5% itu ternyata posisinya di sini, gitu ya. Nah, ternyata pasar itu bermainnya cuma di sini. Jadi nggak juga take profit ke atas, nggak juga ambil posisi yang ke bawah. Akhirnya apa? Ya akhirnya saya nggak juga beli, nggak juga take profit gitu ya. Karena pasar bermain di tengah-tengah antara posisi kita beli pertama sama posisi pembelian kedua di angka 3,5% tadi. Nah, gimana caranya supaya saya bisa bermain di semua pasar dimanapun levelnya, maka ada lagi settingan yang ketiga, gitu ya. Settingan yang ketiga ini saya dapatnya dari CopyTrade ya, saya dapatnya dari CopyTrade. Nah, contohnya seperti ini. Ini nggak apa-apa agak panjang ya, biar teman-teman bisa paham ya. Nah, di sini ini contoh. Oke, di sini trade settingnya. Nah, di sini settingnya saya settingan ini 25 level dengan take profit rasionya 1%. Jadi begitu mencapai 1% langsung take profit. Kemudian dia nggak ada indikator penurunan berapa dulu langsung take profit. Pokoknya sampai 1% aja langsung take profit. Jadi di sini saya setting 0. Kemudian buy in-nya di angka 0,01. Jadi 0,01% ada penurunan dia langsung buy lagi kembali gitu ya. Nah, ini juga supposition take profit callback-nya 0,01%. Nah, di margin configuration-nya ini levelingnya rapet banget ya, jadi nggak renggang. Di first call-nya turun 0,25 langsung beli lagi satu kali. Di yang level 2 0,25% turun beli lagi satu kali. Ini juga 0,25 satu kali, 0,25 satu kali. Cuman dengan strategi ini cuma bisa strategi averaging. Kenapa? Karena kita tadi pakai
25 level. Ya, tapi rapat ya, 0,25%, 1% turun, 1% turun, 1% turun, selalu diambil posisinya satu kali doang. Jadi nggak martingale, cuman satu kali doang. Satu kali di semua level. Kelebihannya apa? Kelebihannya teman-teman dengan modal yang minimum itu bisa main rapat ya di level yang rapat ya turun 0,25 dia beli gitu ya. Nah, ini di setiap penurunan levelnya cuman nggak jauh beda, rapat banget 1%, 1%, 1%, 2%, 2%, 2%. Kalau tadi kan 3,5, kemudian 4, kemudian 5 gitu ya. Nah kemudian tapi dia posisinya di semua level itu cuman satu aja. Paling di level bawah dari mulai level 17 sampai 25 baru ambil posisi 2 kali lipat. Nah, jadi teman-teman dengan modal kecil itu bisa bermain di banyak layer gitu ya, banyak level. Karena di sini kita cuma ambil satu kali lipatnya aja, 10, 10, 10, 10, 10. Kalau 25 level kan cuma 250 USDT. Nah, cuman kekurangannya karena dia nggak martingale, maka kita bermain di semua level. Contoh tadi, nah ini kenapa floatingnya, oke, ini kenapa floatingnya lumayan ya. Nah, ini floatingnya 11, yang strategi ini tadi. Kenapa? Karena dia nggak martingale. Jadi dia bermain walaupun di sini floating, tetapi yang di level bawah itu tetap profit. Nah, contoh kita lakukan lagi di Binance, seperti ini ya. Nah, tadi coba kita screenshot lagi. Nah, seperti ini tadi ya teman-teman. Nah, contoh tadi kita beli di sini. Karena rapat, turun pasar di sini dia ambil juga posisi. Turun pasar di sini ambil posisi. Ambil pasar di sini ambil posisi lagi. Turun di sini ambil posisi lagi. Tapi dia nggak martingale sehingga apa? Sehingga apa namanya? Begitu pasar itu mainnya di sekitar sini aja, maka ya hanya di level ini yang ambil profit. Ya, sedangkan yang ini tadi masih floating minus gitu ya. Begitu pasar main di level ini baru dia main di level ini. Jadi hanya main di setiap level yang sendiri-sendiri ya. Tergantung di level mana sekarang dia bermain gitu ya. Nah, tinggal teman-teman mau pakai pengaturan yang mana ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, itu dulu untuk settingan yang biasa saya pakai. Sebenarnya ada satu lagi. Jadi untuk teman-teman pemula, saya bisa rekomendasikan juga untuk bermain di Circle. Circle ini adalah copy trade. Jadi teman-teman bisa mengcopy trading dari orang-orang yang sudah tradingnya tuh profit puluhan ribu ya, ini 17.000% gitu ya. Nah, kita bisa lihat ini koinnya apa aja nih yang profitnya. Nah, ini contoh dia di Sol ini 700%, KSM 500%, Algo 400%. Nah, kita bisa ikuti copy trade mereka ini. Nah, nanti lihat aja rulesnya di sini ya. Nah, oke, mungkin untuk menu circle saya bakal bikin di video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa fokus mempelajarinya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di WA saya. Nanti di kolom description saya cantumkan WA saya. Jadi teman-teman bisa bertanya apa yang masih kurang jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.